Hai semuanya, kita dari Civil Exploration atau CIVEX, salah satu subroker Rainforsia oleh Departemen Keilmuan dan Keprofesian HMS FPTK UPI. Oke, hari ini kita mau bahas mengenai taksonomi Bloom. Nah, mungkin ada teman-teman yang udah tahu atau ada juga yang baru denger nih, taksonomi Bloom tuh apa ya? Nah, jadi konsep taksonomi Bloom ini diperkenalkan pada tahun 1956 oleh psikolog pendidikan, namanya Benjamin S. Bloom, dan juga teman-temannya. Nah, kata taksonomi berasal dari kata Yunani, yaitu tasein yang berarti klasifikasi, dan nomos yang berarti aturan. Nah, jadi taksonomi itu dapat dijelaskan sebagai klasifikasi hierarki benda atau prinsip dasar klasifikasi lah gitu. Nah, dalam pendidikan, taksonomi itu dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Ya, karena untuk merancang sebuah kurikulum, pasti perlu dong tujuan pendidikan. Nah, taksonomi ini dibagi jadi 3 ranah. Ranah kognitif, ranah afektif, dan yang ketiga, ranah psikomotor. Kita bahas dulu yang pertama ya, ranah kognitif. Nah, ranah kognitif itu ranah yang menjadi kerangka dasar untuk pengkategorian tujuan-tujuan pendidikan, penyusunan tes, dan juga kurikulum. Meliputi apa aja sih? Ini tuh meliputi fungsi memproses informasi, pengetahuan, dan juga keahlian mentalitas. Di ranah kognitif, ini dibagi jadi beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Nah, ini tuh kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan. Contohnya, ketika diminta untuk menjelaskan manajemen kualitas, orang yang ada di level ini tuh bisa gitu menguraikan dengan baik definisi dari kualitas itu sendiri. Kemudian bisa menjelaskan karakteristik produk yang berkualitas itu seperti apa, dan standar kualitas minimum untuk produknya itu seperti apa, dan sebagainya. Nah, yang kedua, yaitu pemahaman. Orang yang paham, berarti dia punya kemampuan untuk baca dan juga memahami gambaran, laporan, tabel, diagram, arahan, atau peraturan. Yang ketiga, penerapan. Di tingkat ini, seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, dan juga metode. Nah, misalnya dikasih info, ada reject nih. Misalnya di pemasangan pondasi lah katakan, di reject. Seseorang yang ada di tingkat aplikasi ini akan mampu merangkum dan juga menggambarkan penyebab turunnya kualitas dalam bentuk diagram yang telah dipahami tadi. Kemudian, tingkatan yang keempat yaitu analisis. Di analisis, seseorang akan mampu menganalisa informasi yang masuk dan membagi-bagi atau bisa menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya. Contoh, tadi kan ada reject nih di produksi. Dia bakal bisa nih membanding-bandingkan tingkat keparahan dari setiap penyebabnya. Kemudian, tingkatan yang kelima yaitu sintesis. Seseorang di tingkat sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario. Contoh, di tingkat ini ada seorang manajer kualitas yang mampu memberikan solusi untuk menurunkan tingkat reject di produksi berdasarkan pengamatannya terhadap semua penyebab turunnya kualitas pondasi yang tadi gitu. Nah, kemudian tingkatan yang keenam yaitu evaluasi. Nah, dari solusi yang diberikan, dia bisa evaluasi, efektif nggak sih gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai ranah afektif. Jadi ranah ini berkaitan dengan perkembangan perasaan, sikap, nilai, dan juga emosi. Nah, ini ada beberapa kategori juga, yaitu yang pertama penerimaan. Bentuknya bisa berupa perhatian atau mempertahankannya dan juga mengarahkannya. Yang kedua, yaitu tanggapan. Ia akan memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya dengan adanya persetujuan misalnya atau kesediaan dan kepuasan dalam memberikan tanggapan. Yang ketiga, yaitu penghargaan. Yaitu kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu hal. Yang keempat, pengorganisasian.
Misalnya ya mampu menyelesaikan konflik gitu. Kemudian yang kelima, yaitu karakterisasi berdasarkan nilai-nilai. Jadi kemampuan ini dinyatakan dalam pengaturan hidup di berbagai bidang, seperti mencurahkan waktu secukupnya pada tugas belajar atau pada bekerja, dan juga kemampuan mempertimbangkan dan menunjukkan tindakan yang berdisiplin. Nah, tadi ranah afektif udah, sekarang kita mau bahas ranah psikomotor. Jadi ranah psikomotor ini berkaitan dengan keterampilan motorik. Yang pertama, yaitu persepsi. Terkait dengan penggunaan alat indera untuk menjadi pegangan atau alat membantu gerakannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan kesiapan. Kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan. Yang ketiga, merespon. Kemampuan untuk melakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Ya, merespon gitu terhadap contoh itu. Kemudian yang keempat, yaitu mekanisme. Yaitu kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena sudah dilatih. Kemudian yang kelima, yaitu respon tampak yang kompleks. Jadi itu kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari beberapa tahap, tapi dia tuh bisa lancar, tepat, dan efisien pula. Selanjutnya yaitu penyesuaian. Jadi itu kemampuan untuk mengadakan perubahan atau sebuah penyesuaian. Dan yang terakhir yaitu penciptaan. Ini tuh kemampuan untuk membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi atau permasalahan tertentu atas inisiatif dia sendiri. Nah, dari itu semua, dari 3 ranah yang tadi telah dijelaskan, itu ada yang direvisi tuh. Jadi pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom, namanya Lauren W. Anderson, dan David Arcart Wall, para ahli psikologi aliran kognitivisme, dalam bukunya, yaitu A Taxonomy for Learning, Teaching, Assessing, A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objective, itu tuh membahas untuk memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, kenapa sih emangnya harus direvisi? Ya, singkatnya ada beberapa alasan ya. Pertama itu ada kebutuhan untuk memadukan pengetahuan dan pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Kedua, yaitu taksonomi Bloom itu menjabarkan 6 kategori pada ranah kognitif secara detail, tapi kurang menjabarkan gitu pada subkategorinya, sehingga sebagian orang tuh akan lupa dengan subkategori taksonomi Bloom. Yang ketiga, taksonomi Bloom versi aslinya lebih ditunjukkan untuk dosen-dosen. Ya, padahal kan dalam dunia pendidikan gak hanya dosen ya yang berperan untuk merencanakan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Nah, maka dari itu dibutuhkan revisi taksonomi yang lebih luas yang menjangkau seluruh pelaku dalam dunia pendidikan. Nah, di sini ada revisi taksonomi Bloom pada domain kognitif yang disampaikan oleh Anderson. Nah, perubahan yang paling jelas yaitu perubahan kata benda menjadi kata kerja. Di sini ada pengetahuan, itu direvisi menjadi mengingat. Kemudian pemahaman menjadi memahami, aplikasi menjadi mengaplikasikan, analisis menjadi menganalisis. Ya, jadi ada perubahan kata benda jadi kata kerja ya. Nah, dari revisi yang diperoleh, nanti ada hubungan atau interaksi di ranah kognitif tersebut. Nah, hubungannya itu dengan dimensi pengetahuan. Ini ada tabelnya. Jadi masing-masing tuh dijabarin lagi gitu ya kata kerjanya. Jadi lebih kompleks. Jadi ada beberapa contoh kata kerja operasional yang nantinya dapat digunakan oleh pengajar menuju tujuan pembelajaran yang ingin ia capai pada domain kognitif. Terus perubahan apa lagi? Perubahan di tingkat sintesis. Ini diubah menjadi mencipta atau level creating.
Dengan harapannya siswa itu gak hanya pada sampai tahap evaluasi, tapi juga didorong biar siswa itu bisa mampu ke level creating atau menciptakan sesuatu hal gitu. Kemudian, perubahan selanjutnya yaitu urutan sintesis atau mencipta dan urutan evaluasi itu ditukar posisinya. Disesuaikan dengan tingkatan keterampilan berpikir dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Jadi yang tadi udah dijelasin di awal, pas ada tingkatan-tingkatan yang ada 6 tadi, itu tuh ada urutannya. Jadi itu tuh memang menunjukkan sebuah tingkatan keterampilan berpikir dari tingkatan terendah sampai yang tertinggi. Nah, mungkin segitu aja ya video mengenai taksonomi Bloom. Sepertinya ya kita jarang ya bahas mengenai kependidikan. Padahal pendidikan adalah hal yang sangat penting ya teman-teman. Dan hari ini kalian udah nambah pengetahuan baru untuk merancang tujuan pendidikan. Gimana? Mau bahas info kependidikan lainnya? Atau ada bahasan yang ingin kalian diskusikan? Ayo kita bahas di kolom komentar. See you on the next video. Stay tune terus di konten Rainforsia selanjutnya. Bye-bye!